Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW di saat hari Fathu Makkah mendatangi rumah Ummu Hani kemudian minta makan. Ada makanan apa di sana? Maka dikatakan di sini cuma ada roti kering. Saya malu menawarkan ya Rasulullah, roti kering yang sudah keras. Kemudian ada apa lagi? Ada acar-acaran. Kemudian ada garam. Akhirnya dicampur sama Nabi, dimakan. Nabi mengatakan ni'mal idamu al-khal, selezat-lezatnya lauk itu adalah khal atau acar. Ya Ummahani, wahai Ummahani, la yakfaru baitun fihi khal, bahkan rumah yang ada khal di dalamnya tidak akan menjadi gersang. Ini menunjukkan rasa syukurnya Nabi begitu tinggi, rasa qanaah menerimanya Nabi itu begitu besar, menunjukkan luas hatinya Nabi SAW. Mungkin kita sering bilang nggak ada makanan di rumah, padahal masih ada telur, masih ada yang lain. Atau kadang-kadang perempuan sering bilang nggak ada pakaian di rumah, begitu dibuka lemarinya, masya Allah, belum habis dipakai tiap hari aja, nggak usah dicuci, dipakai satu tiap hari bisa setahun, dan itu masih mengatakan nggak ada pakaian di rumah. Artinya rasa syukur kita masih sedikit, masih kecil dibanding rasa syukur yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi ini Sayyidu Syakirin, pemimpinnya orang yang paling pintar bersyukur. Jangan dibilang oh Nabi nggak bisa bersyukur lah, Nabi yang paling pintar bersyukur kepada Allah. Nabi masih bisa menyebutkan ni'mal idamu al-khal, senikmat-nikmatnya lauk itu acar yang dicampur dengan roti kering, dicampur sama garam. Makan, gimana kita mau makan? Pernah nyoba makan roti biasa, beli roti tawar biasa, dibuka dari kemasannya, didiamkan 2 hari, belum berjamur tapi kering, itu nggak keras. Kadang-kadang kita aja masih nggak mau makan, masih cari blue band dulu, kalau bisa dipanggang dulu, biar apa? Biar enak. Nabi nggak begitu, menunjukkan rasa syukur yang begitu besar. Riwayat lain juga mengatakan an Ummi Sa'ad radhiyallahu taala anha qalat dakhala Rasulullah SAW ala Aisyah wa ana indaha faqala hal min ghada faqalat indana khubzun wa tamrun wa khallun faqala ni'mal idamu al khal Allahumma barik fil khal fa innahu kana idamal anbiya qabli wa lam yakfar baitun fihi khal. Kata sahabiah Ummu Sa'ad mengatakan bahwasanya saat saya bersama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi datang ke rumah Sayyidah Aisyah, kemudian bertanya, ya wahai istriku, kasihku, ada makanan? Gal, kata Sayyidatuna Aisyah, ada ya Rasulullah, saya punya makanan, ada roti, ada korma, ada khal, ada acar. Maka Nabi mengatakan ni'mal idamul khal, seenak-enaknya lauk itu khal atau acar tadi. Kemudian Nabi mengatakan sungguhnya acar tersebut adalah lauk yang biasa dimakan para nabi sebelumku, dan tidak akan menjadi gersang rumah yang di dalamnya ada acar. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, para nabi dulu itu juga makannya nggak mewah-mewah banget, nggak seperti yang kita bayangkan. Ada di antara mereka tuh makan roti dicelupkan ke air biasa, kadang dikasih garam kalau ada garam. Itu mereka para nabi, padahal kedudukannya tinggi. Lah kedudukan kita ini apa di mata Allah? Kedudukan kita ini bagaimana di mata Allah? Tapi kadang-kadang kita untuk bersyukur aja setengah mati. Makanya di antara akhlak Nabi SAW, idza ishtaha syai'an akalahu wa idza lam tashtai tarakahu. Nabi itu kalau pengen makan sesuatu, kalau Nabi suka dimakan, kalau Nabi nggak suka ditinggalkan. La yasubbu ta'aman qat, nggak pernah sama sekali mencaci makanan. Apa ini, makanan apa ini? Nggak ada rasanya, ini ngapain dia buka warung, mending dia buat masak di rumah aja, masak aja nggak enak, begini itu semua macam-macam. Itu bukan sifatnya Nabi Muhammad. Nah kita kalau cinta sama Nabi, hidupkan sifat-sifat tersebut. Biasakan mulai nanti ini
jamuan yang disiapkan sama teman-teman kita, saudara-saudara kru kita, para pembantunya Nabi SAW ini, yang disediakan mereka nanti dimakan. Seumpama kurang garam, jangan dikeluhkan. Seumpama kurang enak, nasinya kurang matang, jangan dikeluhkan. Seumpama mungkin dapat telurnya sedikit, jangan dikeluhkan. Karena mereka sudah luar biasa masak. Hari ini seharian ninggalkan keluarganya cuma untuk belanja ke pasar, kemudian ngupas bawang, nyiapkan semua, bersihkan beras, baru untuk dikonsumsi sama kita, tamunya Nabi Muhammad. Jadi dihargain. Kalau bisa jangan lagi ada sisa makanan. Kalau nggak sanggup makan 2 piring, makannya sepiring aja. Kalau kurang sepiring boleh tambah, tapi ajak teman yang lain. Tolong saya nggak sanggup 2 piring, bagi 2 yuk. Jangan nanti kadang-kadang kita lihat ada orang di jamuan makan, maaf nggak niat nyindir, tapi kalau kesindir syukur alhamdulillah. Oh makan atau disisakan. Wah kadang-kadang subhanallah dikasih puntung rokok biar nggak dimakan sama orang atau biar nggak dimakan sama binatang. Jangan begitu. Kalau kita emang cinta sama Nabi, pengen ngikutin Nabi, jangan lagi ada sisa makanan. Jangan lagi ada sisa. Ingat, terus ingat, saya sama Nabi mulia mana sih? Kok saya enak-enak meninggalkan buang makanan begitu aja? Allah sudah ngasih ini berkat Nabi Muhammad. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, makanan gak bakal rela dimakan sama kita. Tapi makanan itu pengen menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad. Mereka tuh pengen mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah karena menjadi bagian umat Nabi Muhammad. Makanya mereka rela dimakan. Lah kita yang sudah makan, pandai-pandailah bersyukur. Bukan cuma di sini, di rumah pun begitu. Seumpama istri masak kebetulan karena capek, lelah seharian ngurusin rumah tangga, dan pas mau masukkan garam ternyata termasuk apa Mi? Kapur barus, potas, termasuk yang lain. Kalau kalian tidak mati ya alhamdulillah, nggak apa-apa, jangan dikeluhkan. Atau pas minta buatkan kopi, tahu-tahu karena udah capek seharian termasuk garam, nggak apa-apa, jangan dikeluhkan. Diminum pelan-pelan, diminum pelan-pelan. Dulu saya punya guru cerita waktu mereka masih belajar di Mekah. Nah, di Mekah apa di Madinah lupa saya. Pokoknya saat mereka belajar ada salah satu gurunya itu setiap makan, kebiasaan orang Arab itu makan minumnya pakai Pepsi, Coca-Cola atau air es, nanti selesai makan baru ngeteh. Nah si guru ini di nampannya dia semua dijadi satu. Ya nasinya, lauknya, Pepsinya, tehnya diaduk-aduk, dia makan pelan-pelan. Sekali, 2 kali, 3 kali, saya punya guru tanya, susah saya itu ngelihat agak aneh, agak risih. Kenapa begitu? Akhirnya ditanya, kenapa begitu Syekh? Apa jawaban Syekhnya? Pertama, Nabi itu nggak pernah pola pilih makan makanan. Kemudian yang kedua, untuk mempersingkat waktu. Kalau makan aja kamu lama, kapan mau belajarnya? Kapan mau jadi orang pinternya? Kalau kita kan kebalik. Kalau bisa makan itu dilama-lamain. Ini bersyukur lebih baik. Makan. Bukan begitu cara bersyukur. Bersyukur itu dipakai untuk taat. Habis makan sudah enak, taat selanjutnya tambah semangat. Mungkin dipakai sholat, mungkin dipakai ngaji, mungkin dipakai bantu orang tua, mungkin dipakai nyenengin anak. Makan untuk jadi kuda anak itu jadi ibadah. Yang sudah punya anak, kalian makan, kemudian selesai makan, seger badan, hambin-hambinan sama anak, itu jadi ibadah. Bukan habis makan jadi ular sawah. Apa? Udah tahan lagi dah. Ya Allah. Jangan lagi begitu. Mulai sekarang kita rubah. Habis makan, nggak sanggup banyak, makan dulu sedikit. Kalau kata Sayyidul Walid, kata Abi, mudah-mudahan hafizahullah ta'ala wa ra'ahu wa ta'ala betul itu syarifah, beliau bilang apa? Kalau makan itu dikit-dikit aja. Kalau mau tambah jadi dikit-dikit. Nggak apa-apa, jangan langsung ngambil banyak.
Orang yang biasa langsung ambil banyak ini nunjukin nafsunya dia besar. Artinya nafsu itu bukan cuma sama lawan jenis. Dia heris, dia tamak. Dia tamak. Biasanya begini nih, kerjaan temannya aja bakal diselip. Biasanya. Mudah-mudahan habis ini semua makannya punya akhlak-akhlaknya Nabi. Dan mudah-mudahan nanti teman-teman di sampingnya saling ingatkan. Kalau ada teman yang ingatkan berarti teman itu sayang sama kita, pengen di surga sama kita sama-sama. Tapi kalau dia tidak mengingatkan, wah bahaya, berarti dia nggak pengen di surga sama kita, dia pengen kita ke neraka, dia pengen ke surga sendiri. Yalah bab yang dimulakan oleh Allah. Kemudian dikatakan di sini wa hadza madhunil khal bihasabil waqti. Pujian untuk acar tadi itu, kata Syekh Yusuf An-Nabhani ini, tergantung keadaan kondisinya. Artinya bukan berarti acar itu jadi makanan terfavoritnya Nabi Muhammad, bukan. Kama qala Ibnul Qayyim, sebagai dikatakan al-Imam Ibnul Qayyim, Asy-Syaikh Ibnul Qayyim Al-Jauzi, la li tafdilihi ala ghairihi, bukan karena acar itu emang lebih enak dari yang lain. Bal huwa jabrun, cuma untuk ngejaga perasaan liqalbin man qaddamahu lahu sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang menyediakan makan tadi. Artinya kalian pun begitu, saat bertamu ke tempat orang disuguhkan makanan atau tidak disuguhkan seumpama, jaga lisan kalian, jaga perasaan yang punya rumah. Jangan sampai datang ke rumah orang, aku ini tamu, kenapa kok nggak disiapkan, nggak dijamu. Wah, kalau ada tamu yang begitu, kita doakan dia segera masuk surganya Allah saat itu juga. Kalau ada tamu yang begitu, jalur cepat pokoknya, jangan lama-lama. Sekarang juga ya Allah masukkan dia ke surga, karena kan nggak boleh nyumpahin. Kita bukan, kata Nabi SAW, inna umma bu'ithu la'anan, aku nggak diutus oleh Allah sebagai orang yang tukang ngelaknat, enggak. Tapi kita doakan mudah-mudahan dia masuk surganya saat itu juga, tanpa hisab. Kalau perlu jasad-jasadnya dibawa sama Allah, biar kita nggak ketemu tamu yang macam ini. Jadi kalau kita bertamu ke rumah orang, apa yang disuguhkan makan. Di majelis pun begitu, apa yang disuguhkan makan. Seumpama kita hadir ke majelis dan kita orang yang nggak terbiasa makan ikan, kemudian nggak ada lauk lain kecuali ikan, lauknya tadi, kalau kalian mau makan insya Allah jadi obat. Kalau nggak mau makan, kasih teman sebelahnya makan nasinya aja. Setiap makanan yang ada di majelis itu obat semua. Seumpama kita punya gatel-gatel, dikasih makan telur misalkan, kan tiap Selasa telur, sebulan kemudian bisulan satu jamaah majelis Rasulullah. Tapi nggak ada kan? Ada yang 1 bulan makan telur di MR bisulan? Nggak ada. Sudah dibilang itu barokah. Coba kalian makan di rumah tiap hari telur bisulan. Tapi makan di MR tiap minggu, makan di majelis manapun tiap minggu makan telur, nggak ada yang disunat. Jadi apa yang ada di majelis makan, insya Allah jadi barokah. Jangan disisakan, insya Allah jadi obat. Man qaddamahu lahu sallam. Jadi itu kebiasaan Nabi untuk menjaga perasaan yang ngasih dan sebagai bentuk terima kasihnya Nabi Muhammad. Wa tatiban li nafsihi, juga untuk ngejaga hatinya Nabi sendiri. Artinya gini, jangan sampai saya menjadi orang yang tidak bersyukur. Kita makan yang ada sekarang ini, di luar sana ada yang sudah 2 hari tidak makan. Begitu loh maksudnya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang kufur nikmat. La tafdilan lahu ala ghairihi, bukan karena enaknya khal tadi daripada yang lain. Kalau daging jelas lebih enak daging daripada acar tok. Tapi apa yang ada makan. Dan di antara adabnya Nabi SAW, karena Nabi SAW yakul bima yali. Nabi itu makan yang ada di hadapannya. Nabi nggak mau angannya jauh-jauh. Yang ada depannya nasi goreng, seumpama. Nabi nggak bakal, seandainya kata ada sate, ada ini. Lah, ini bukan adabnya Nabi Muhammad. Yang dimakan Nabi yang ada, ya udah ada. Ya udah itu aja. Nggak bakal, coba ada satenya, coba.
Ini bukan akhlaknya Nabi SAW. Idza hadara nahula min asrin aw labani lakana ahqqu bil madah. Nah, seandainya kata ada daging, susu dan lain-lainnya, maka lebih berhak untuk dipuji. Wa bihadza ulima annahu la tanafiya baina hadza wa baina qauli bi'sal idamu al khal. Nah, di hadis lain Nabi pernah bilang apa? Seburuk-buruknya lauk itu acar. Nah, kalau kita memahaminya seperti tadi, maka nggak bakal bertentangan. Artinya tergantung waktu dan tempatnya. Tergantung waktu dan tempatnya. Mungkin saat Nabi lagi ada di hadapan Nabi SAW mungkin kayak madu sama roti. Sekarang madu dicampur acar bisa nggak kira-kira? Campur cuka. Hah? Artinya kan bakal ngerusak madu. Makanya bi'sal idamu al khal. Seburuk-buruknya lauk kalau dicampur ke madu, ya acar tadi itu yang ada cukanya. Khal itu cuka, maaf. Atau cuka yang ada acarnya tuh. Acar yang ada cukanya. Jadi dari sini kita bisa pahami hadis Nabi. Jangan sampai nanti kita bingung, loh katanya sebaik-baiknya lauk itu cuka atau acar, kok sekarang jadi buruk? Ya kan kalau ada roti sama madu, Nabi lebih suka nyocol roti sama madu daripada roti sama cuka. Ente orang aja beli habis ini pulang ke tempat martabak, beli acarnya sama beli roti tawar. Habis itu beli juga di warung susu kental manis. Kira-kira dicocol enak yang mana? Hah? Roti sama susu kental manis kan. Tapi kalau dicampur kan jadi buruk si acar tadi, si cuka tadi. Begitu maksudnya. Naam. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala aula Rasulullah sallam ala Safiyah bi tamrin wa sawiqahu ma yu'malu min al-hinta aw sya'ir. Wa Salma zawja bi Rafi maulan Nabi sallallahu alaihi wasallam anna al-Hasan bin Ali wa ibn Abbas wa ibn Ja'far radhiyallahu ta'ala anhum atauha faqul isna'i lana ta'aman mimma kana yu'jibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yuhsinu aklahu. Faqalat ya bunay la tashtahi al-yawm qala bala isna'ihi lana faqamat wa akhadhat sya'an min sya'ir fatahadathu thumma ja'alathu fi gidrin wa sabbat alayhi sya'an min zait wa daqqat al-fulfula wa tawabila wa qarbat ilayhim faqalat hadha mimma kana yu'jibu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yuhsinu aklahu. Nah, Nabi SAW dari Salma zauj Abi Rafi', Salma istri daripada sahabat Nabi Abu Rafi'. Abu Rafi' ini kalau nggak salah satu sahabat yang kita pernah dengar hadisnya. Nabi satu saat keluar dari rumah di malam hari karena lapar. Kemudian ketemu Sayyidina Abu Bakar, lapar juga. Ketemu Sayyidina Umar, lapar juga. Akhirnya datang ke rumah Abu Rafi', orang yang memang biasa masak untuk Nabi SAW. Suami istri hobinya masak untuk Nabi. Emang masakannya enak, kita lihat. Kata Salma, pembantunya Nabi SAW ini, bahwasanya setelah meninggalnya Nabi, Sayyidina Hasan bin Ali, kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Ja'far, bertiga ngedatangi Salma ini. Mereka semua pengen tahu makanan apa sih yang disukai Nabi Muhammad SAW. Makanan apa sih yang biasanya Nabi makan tuh kayaknya mamalia lezato gitu loh. Makanan apa kata Salma, kata Sayyidah Salma, kayaknya ente nggak bakal seneng. Kata sahabiah ini, kayaknya ente nggak bakal seneng. Nggak, buatkan, kami pengen makan. Akhirnya dikatakan di sini, dia bangkit, dia ambil gandum, dia bersihkan, habis itu dimasukkan dalam panci, dimasukin minyak, masukin kacang-kacangan, dimasukin rempah-rempah yang lain, diaduk-aduk jadi satu. Atau bahasa kita tuh roti tawar, dipecah-pecah di mangkok, bukan dicampur susu. Campur susu kan enak, ini dicampur jahe, dicampur lengkoas, dicampur ini, dicampur itu, semua bumbu dimasukkan, dikasih kuah, disuruh makan. Mereka bertiga nggak berani ngomong. Mereka bertiga, Sayyidina Hasan bin Ali, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Ja'far, nggak berani komentar sama makanan ini. Apalagi di sini ada at-tawabil. Tawabil itu rempah-rempah dari India yang agak pedas. Ada jahenya, kemudian ada apa yang bubuk itu, merica, ada lengkoasnya, ada laosnya, dijadikan satu semua,
diaduk jadi satu. Bayangin makanannya Nabi SAW. Insya Allah nggak semuanya bisa makan, insya Allah. Tapi Nabi menikmati makanan itu, sangat menikmati. Nabi senang, panas buat badan karena ada merica-merica jahenya. Dari sini kata Syekh Yusuf, yukhadhu min hadza annahu sallallahu kana yuhibbu tatibat ta'am bima tayassar wa sahula. Nabi itu senang makanan, muji makanan yang mudah-mudah aja dibuat. Yang penting jadi, bisa dimakan, bisa buat sholat, bisa buat nambah energi. Itu Nabi Muhammad SAW. Nah ini kita mesti pasang benar-benar akhlak yang begini. Jadi kita nggak bakal ngeluh terus sama istri, nggak bakal ngeluh. Istri pun juga nggak bakal kerepotan ngurusin suami. Akhirnya si suami bisa ngejalankan kewajibannya sebagai suami, si istri pun bisa ngejalankan kewajibannya sebagai istri, dan kalian pun juga bisa ngejalankan kewajiban sebagai seorang anak. Dan sebagai orang tua pun demikian. Saat kita jadi anak, orang tua masak, jangan pernah dikeluhin, ya kok masak ini, ya itu tanda anak mulai mau menjadi anak yang durhaka. Perhatikan nanti kalian pulang besok pagi, orang tua masak, kemudian ada kalimat, ya kok masak ini bu, mak, mi, itu artinya kalian selangkah menjadi anak yang durhaka. Apa yang dimasak terima aja, makan aja. Kecuali sebelumnya mungkin istri tanya, mau masak apa sayang? Kemudian kalian kasih 500.000, saya pengen makan gulai kambing. Ngasihnya berapa? 500.000. Kalau ngasihnya 50.000, jangan pernah request apa-apa. Mau makan apa sayang? Yang enak aja, semua masakanmu enak. Kalau ngasihnya cuma 50.000, mesti tahu diri. Ngasih 50.000 minta gulai kambing, ini dilempar mic aja masih nggak sadar dia kadang. Belajar seadanya. Kalau ada uang lebih silahkan makan yang enak. Nabi pun nggak pernah melarang kita makan makanan enak. Cuma belajar bersyukur dari hal yang paling kecil gitu loh. Belajar dari hal yang paling kecil. Mulai nanti kalau dulu saya diajarkan nasi panas itu kita masukkan es teh biasanya. Kalau kita lagi di warung nasinya panas, saya biasa pesan es teh 2 gelas. Kalau es batunya banyak, es batunya aja saya ambil, saya kacak-kacak ke nasi. Kalau enggak sama teh-tehnya saya tuang, kacak-kacak makan. Rasanya enak, ada asin-asin manis-manisnya. Asin dari lauknya, pedas dari sambalnya, manis dari tehnya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Belajar ngikutin Nabi, belajar dikit-dikit. Bukan pengen belajar jadi Nabi. Gimana sih rasanya makan sesuatu yang aneh? Aneh dalam artian bukan yang haram ya. Jangan nanti maaf dia beli daging B campur daging A, campur daging cicak, campur daging tikus. Pengen belajar katanya. Oh, ini salah belajarnya. Bukan biar bersyukur Bib, nggak begitu modelnya Ferguson. Ganti yang lain, cari model yang benar.